warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Watil Matsukemi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pohuwato. Asal sekolah SDN 03 Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan kali ini, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Lasmiati Siano, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pohuwato, asal sekolah TK Motilango, Kecamatan Duwiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Bersama Ibu. Saya Sarah Yuliana Roto, CGP Angkatan 7 tahun 2023, asal sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dengan pengajar praktik kami, Ibu Sulastri Hadaud MPD dan Bapak Hasanuddin Hasbi SPD, beserta fasilitator kami, Ibu Selvi Kadir Lahati MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lasmi, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Baik Bu Lasmin, saat ini akan melakukan coaching ya bersama Ibu Sarah. Saya dalam hal ini selaku pengamat kegiatan coaching yang akan Ibu Lasmin dan Ibu Sarah lakukan. Jadi sebelum kegiatan coaching berlangsung ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan kepada Ibu Lasmin. Jadi untuk percakapan Ibu Lasmin nanti bersama Ibu Sarah, saya akan menilainya dengan tahapan alur tirta. Jadi dimulai dari apakah Ibu Lasmin menentukan tujuannya, kemudian identifikasi serta rencana aksinya, dan sekaligus tanggung jawab sebagai alur terakhir dari alur tirta tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bersedia Ibu? Baik Bu, siap. Semoga kegiatan coaching kita kali ini berjalan lancar dan tertib. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan coaching nanti nih Ibu, jadi kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lasmin kembangkan dalam praktik coaching ini? Wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sarah. Selamat pagi juga Ibu Lasmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sarah? Ya, kabarnya saya hari ini ya, saya sehat-sehat. Baik sekali. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik Bunda. Jadi Bunda, apa rencana dari pertemuan kita kali ini Bun? Iya Ibu Lasmi, rencana dari pertemuan kita kali ini adalah saya mau menyampaikan permasalahan saya terkait ada peserta didik saya yang tidak betah sama sekali di dalam kelas. Iya Bunda. Nah, dari jawaban Bunda, lantas apa tujuan dari pertemuan kita kali ini? Ya Ibu Lasmi, yang jadi tujuan pertemuan kita pada saat ini yaitu saya mau supaya hati saya menjadi lega ya. Karena saya tidak nyaman menjalankan tugas. Dalam kelas ada murid yang tidak betah dalam kelas. Dia suka lari-lari keluar kelas. Saya merasakan seperti saya tidak nyaman dan saya mau agar solusi saya ini bisa dapat tercapai. Jadi dengan demikian, hambatan atau gangguan apa yang Ibu hadapi dalam meraih tujuan itu? Ya, ada hambatan yang saya hadapi untuk meraih tujuan itu, yang mana seperti tadi saya katakan bahwa tidak betahnya anak dalam kelas.
dia sering lari-lari keluar kelas, membuat saya tidak nyaman sebagai guru. Dan saya merasa saya itu kurang berkualitas sebagai guru. Ya, begitu Bunda ya. Jika demikian jawaban Ibu, eh, apabila kemampuan itu saya gambarkan dalam bentuk skala 1 sampai dengan 10, Ibu sekarang merasa berada di posisi berapa? Begitu. Iya Bu Lasmi, kalau seperti skala 1 sampai 10, saya merasa sepertinya saya masih berada di skala 6. Iya Bunda ya. Nah, lantas Bun, inginnya Bunda itu berada di skala berapa? Ya, saya menjawabnya, saya ingin dan mau saya ada di posisi yang tinggi atau posisi yang sempurna, Bu. Baguslah Bunda ya, kalau begitu itu tandanya Bunda ingin meningkatkan kemampuan Bunda. Begitu ya Bun? Iya, Bu. Iya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kekuatan apa atau hal positif apa yang Ibu miliki untuk bisa membuat anak ini betah berada di dalam kelas? Ya, kekuatan yang saya miliki untuk membuat anak itu betah di dalam kelas. Sebelumnya saya mencoba untuk membacakan buku cerita, mengajaknya bermain, tapi anak itu lebih tertarik dengan mainan yang lain. Iya, Bunda. Tidak seperti yang saya berikan. Iya. Malah dia suka bermain boneka. Iya. Padahal anak itu anak laki-laki. Iya, Bunda, betul. Anak laki-laki betul. loh, tapi dia Dia suka suka main. boneka. Kalau ada pot bunga saya yang di atas meja, dia cabut bunganya. Dia ambil, dia lari-lari. Sepertinya dia lebih tertarik ke boneka dan bunga tersebut. Nah, dan juga kadang-kadang dia ingin menempel pada saya. Dia tidak mau untuk bermain bersama-sama dengan teman-temannya, dan setelah itu dia sudah lari keluar lagi di luar. Iya Bunda ya, tadi Bunda kan mengatakan bahwa itu pernah mencoba hal itu ya dengan membacakan buku cerita. Jadi mantap ya Bunda ya, itu kemampuan yang luar biasa Bunda dalam kelas. Kalau boleh saya tahu apa solusinya Bunda? Ya, solusinya berarti saya harus memberikan perhatian lebih pada anak itu, dan secara perlahan-lahan akan mendekatkan anak itu dengan teman-temannya. Iya. Ya, Nah, jadi apa rencana Ibu selanjutnya untuk meraih hal tersebut? ya, saya akan berusaha sebisa mungkin menjadikan anak ini untuk dia lebih berada di dalam kelas bersama dengan teman-temannya, belajar bersama, membaca, dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di Rospa. Nah, dari rencana ini, bagaimana strategi yang Bunda bangun untuk melancarkan usaha ini? Ya, strategi yang saya akan bangun untuk melancarkan kegiatan tersebut yaitu dengan cara saya menceritakan buku cerita yang mengandung nilai-nilai luhur dan contoh sikap yang baik, dan saya akan menyediakan permainan-permainan yang sesuai dengan minat anak tersebut. Iya, Bunda. Sekarang apa ukurannya usaha Ibu dapat dikatakan berhasil? Ya, ukuran usaha saya dikatakan berhasil, ya seperti yang tadi, dia 5 kali keluar dalam 1 hari atau hampir keluar terus. Saya akan merubahnya dengan insentif keberadaannya lebih banyak lagi di dalam kelas ketimbang tadi yang lebih banyak di luar kelas. Iya, nah, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu dalam tugas tersebut, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ya, saya punya komitmen terhadap rencana tersebut dengan cara saya akan membacakannya buku cerita, mengajaknya bermain sesuai dengan minatnya, secara terus-menerus atau konsisten pada rencana. Jadi menurut Bunda ya, siapa saja
yang bisa menjaga komitmen Bunda tersebut? Ya, yang bisa menjaga komitmen saya, ya pasti anak itu sendiri, orang tua dari anak itu, rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah, dan juga tidak lupa melibatkan ibu kepala sekolah. Iya, Bunda. Nah, bagaimana tindakan dari sesi coaching ini? Tindakan dari sesi coaching kita pada kali ini, yaitu saya harus bergerak lebih cepat. Bila perlu, besok saya akan melakukan hal tersebut ini. Saya berjumpa dengan anak itu atau ketika dia masuk, saya akan melakukannya seperti dengan percakapan kita pada kegiatan coaching kita siang hari. Baik, Bunda Sarah. Jadi tujuan kita melakukan pertemuan ini terkait dengan apa tadi, Bunda Sarah? Ya, tujuan kita melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini yaitu saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, sehingga itu tidak menjadi beban lagi bagi saya ketika menjadi seorang guru menghadapi anak yang sering-sering keluar, sehingga saya sudah mendapatkan solusi, saya menjadi lega, saya merasa beban saya sudah berkurang, dan saya akan melakukannya Iya. seperti pada kegiatan coaching kita pada siang hari. Iya. Kalau misalkan hal ini bagaimana perkembangannya, bagaimana kira-kira Bunda langkah selanjutnya? Oh iya, untuk langkah selanjutnya saya akan menyediakan format observasi pengamatan. Jadi saya akan mencatat perkembangan anak ini mungkin dari hari pertama, hari kedua, dan hari selanjutnya. Dan situ saya akan melihat dan saya akan merevisi bahwa anak ini sudah mulai berkembang. Iya, baik Bunda. Terima kasih. Jadi apa yang menjadi kendala Bunda sudah menemukan solusinya. Bunda sendiri sudah menemukan solusinya ya Bunda ya. Semoga kedepannya usaha Bunda akan berhasil. Bunda sehat selalu dan peserta didiknya juga demikian sehat selalu dan makin pintar saja Bunda ya. Terima Iya. kasih banyak Bunda. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, jadi Ibu Lasmin tadi ya, jadi sesuai pengamatan saya, praktik coaching yang Ibu Lasmin dan Ibu Sarah lakukan itu tadi secara umum itu sudah berjalan baik dan lancar ya. Jadi adapun alur tirta tadi yang sudah saya sampaikan di awal akan saya nilai itu alhamdulillah sudah termuat dalam praktek coaching Ibu. Jadi dari mulai Ibu tadi menentukan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, selanjutnya rencana aksi yang Ibu utarakan tadi, sekaligus dengan bentuk tanggung jawabnya, komitmennya ke depan yang akan Ibu sarlakan. Jadi tadi sudah alhamdulillah sudah tercover semua dalam percakapan. Nah, di sesi terakhir ini nih Bu Lasmin, jadi selaku pengamat nih, izinkan kembali saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lasmin selaku host. Masih bersedia Bu Lasmin? Dengan senang hati Bun, silakan. Oke, jadi begini Bu Lasmin. Pertanyaan pertama itu apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Ibu Sarah? Jadi yang menjadi indikator ketercapaian tadi itu pengembangan yang diinginkan Ibu lakukan tadi apa saja yang sudah dilakukan? Begini Bunda ya, untuk mencapai indikator yang telah saya sampaikan di awal pertemuan tadi, hal-hal yang saya lakukan adalah yang pertama adalah menghadirkan diri saya sepenuhnya dalam percakapan tersebut. Presensi ya. Dan iya benar, presensi. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, di mana pertanyaan itu dapat menstimulus ide-ide dari coach itu sendiri, begitu Bun. Kemudian memberikan kesempatan kepada coach untuk berpikir dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Selain itu juga saya sedikit memberikan umpan balik terhadap usaha coach untuk menemukan idenya yang kemudian akan ditindaklanjuti pada rencana. Oke, baik. Jadi dalam percakapan tadi juga ya, saya mengamati jadi dengan teliti dan saya juga mencatat seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Lasmi itu benar adanya ya. Jadi terutama pada kompetensi yang ingin Ibu inginkan ya. Jadi kompetensi spesifiknya tadi itu kehadiran penuh. Jadi tadi juga saya sudah melihatnya bahwa Ibu dalam coaching ini sudah memposisikan diri
dalam menghadirkan diri secara sepenuhnya, sehingga si coach tadi merasa terbuka ya Bu, dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahan, kemudian ada rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Jadi Ibu dengan penuh keterbukaan mengungkapkan segala permasalahan Ibu kepada si Bu Lasmin yang menjadi coach. Nah, pertanyaan terakhir nih di sesi ini Bu Lasmin, ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ini, selain presensi, jadi selain kehadiran penuh tadi, mungkin ada lagi yang kompetensi ingin Ibu kembangkan lagi selain presensi itu tadi. Iya Bunda, saya selain saya ingin Bunda mengobservasi saya dalam kompetensi kehadiran penuh, saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya dalam menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Nah, mengapa hal ini ingin saya capai? Karena menurut saya itu ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, hal ini akan dapat mencapai tujuan dari kegiatan itu sendiri, begitu Bunda. Selain itu juga pertanyaan berbobot itu dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi, karena coach akan merasa terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan unek-uneknya, begitu ya Bunda ya. Meskipun memang dalam percakapan tadi saya sudah melakukan, tapi saya merasa hal ini perlu dikembangkan lagi, begitu Bunda, agar hasilnya lebih maksimal. Oke, jadi saya dukung sekali usahanya Ibu dalam memaksimalkan kegiatan, terutama dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya. Baik, jadi dengan kompetensi coaching itu juga ya dalam menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching, kemudian Ibu menjadi pendengar yang baik ya, atau menjadi pendengar yang aktif, serta dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu memang dapat mengarahkan si coach untuk menemukan ide atau solusi yang dihadapi oleh si coach tersebut. Nah, sebenarnya mungkin ya ini ide atau pemikiran-pemikiran itu memang sudah ada sih ya dalam diri si coach ini, tapi karena mungkin belum terpikirkan ke arah sana. Jadi dengan hal-hal yang Ibu sudah lakukan tadi, jadi dapat memancing, menstimulus ide-ide yang ada dalam diri Ibu Sarah. Oleh karena itu, jadi dalam kali ini mungkin ini sudah menjadi penghujung sesi tanya jawab kita. Jadi saya akhiri dengan kalimat bahwa setiap hasil yang baik itu pasti diawali dengan pembelajaran yang baik. Jadi oleh karena itu, marilah kita terus belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi terima kasih Ibu Lasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sarah. Selamat pagi Ibu Lasmi. Bu Sarah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Sarah. Apa kabarnya hari ini? Ya baik Bu, saya sehat selalu. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabar dari Ibu sendiri? Alhamdulillah Bunda, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Ibu Sarah saat ini akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Wati. Sementara saya sebagai pengamatnya. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian dan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sarah sebagai coach. Jadi percakapan antara Ibu Sarah sama Ibu Watiem nanti akan saya amati. Nah, saya akan menilai percakapan tersebut berdasarkan alur tirta. Dalam alur tirta tersebut akan saya amati tahapannya, mulai dari identifikasi, tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya dan kemudian pada tahap tanggung jawab sebagai bentuk komitmennya Bunda terhadap permasalahan yang menjadi topik pembicaraan Bunda dengan Ibu Wati. Nah, bagaimana Ibu Sarah? Baik Ibu, saya siap. Semoga kegiatan coaching kita ini berjalan dengan lancar dan tertib. Iya Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama,
kompetensi coaching apa yang akan atau yang ingin Ibu Sarah kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi observer kami. Jadi, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi ingin saya kembangkan adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ini. Baik, pertanyaan kedua. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dituju dan diobservasi dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi dalam percakapan nanti adalah rencana aksi coaching, membantu coaching dalam menemukan sendiri rencana aksi yang akan diterapkan sebagai tindak lanjut dalam kegiatan coaching ini. Ya, jadi Bunda, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi adalah rencana aksi dari coaching itu sendiri ya Bunda ya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Sarah. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Sarah, yang diinginkan Ibu Sarah ya dalam kegiatan coaching ini? Iya Ibu Lasmi, indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching ini adalah coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik Bunda. Jadi indikatornya adalah coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bunda ya. Ya. Nah, oke, terima kasih karena Ibu Sarah sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Dan sekarang silakan Bu Sarah lakukan kegiatan coaching bersama Ibu Wati dan izinkan saya mengamati dan menilai dengan alur tirta ya Bu ya. Ya, baik Dipersilakan. Bu, terima kasih kembali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sarah. Mohon maaf ini sudah mengganggu, jadi saya minta waktunya sebentar. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah Bu sehat. Jadi bagaimana Ibu sendiri, apakah sehat? Ya, saya juga sehat Bu. Jadi apa yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita kali ini Ibu? Jadi begini Bu, saya ini merasa bagaimana ya, bingung kali ya Bu ya, karena begini, ada siswa kelas 6 saya, jadi lebih dari setengah nih Bu, yang kemampuan literasinya itu masih berada di level 3. Jadi sementara kan waktu ujian mereka kan sudah dekat. Iya. Nah, di sisi lain kita sekarang dalam posisi bulan Ramadan, tentunya kan waktu belajarnya itu agak singkat ya. Ada di yang mungkin hanya sekitar berapa jam begitu. Sementara kami juga di sekolah itu Ibu Sarah, kita oleh dinas itu diberikan waktu hanya sampai bulan Mei ini dalam menuntaskan yang masih di level 3 ini, terutama yang di kelas 6 ini. Jadi seperti itu Bu, saya yang ingin saya berbagi dengan Ibu Sarah itu. Iya, Ibu Wati. Ibu Wati jadi bingung karena Iya, ada Bu. beberapa murid yang literasinya masih berada di level 3. Iya, Padahal mereka sudah kelas 6 betul dan sekali Bu. tidak lama lagi mereka akan ujiannya. Iya Bu. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, waktunya tinggal bulan Mei. Jadi tinggal beberapa. Iya, yang kita diberikan waktu hanya sampai bulan Mei oleh dinas pendidikan, dalam yang tadinya masih level 3 itu diusahakan bisa naik ke level 4. Seperti itu. Iya Bu. Dan juga sekarang dalam dalam menjalankan ibadah puasa, Iya, betul, jadi Bu. mungkin pembelajarannya kurang efektif. Ditambah lagi dengan pelaksanaan ujiannya yang sudah begitu dekat ya Bu. Iya, seperti itu Bu. Baik Ibu Wati, jadi Ibu ingin dapat hasil apa dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi begini Bu, saya menginginkan solusi ya, solusi yang tepat, bagaimana saya itu bisa meningkatkan itu yang tadi siswa saya yang kelas 6 tadi masih berada di level 3 itu menjadi level 4.
Jadi tentunya mungkin ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa membantu saya dalam meningkatkan hal tersebut, dan di sisi lain bagaimana pada saat bulan Ramadan ini mereka bisa tetap giat dalam belajar, seperti itu Bu. Oh, oke. Kalau berbicara literasi nih Iya. di level 4 ya Bu, itu yang Ibu harapkan. Seperti apa sih dan apa pengaruhnya terhadap hasil ujian mereka nanti? Level 4 itu Bu Sarah, jadi mereka itu sudah bisa membaca sekaligus bisa memahami isi bacaan dari apa yang mereka sudah baca. Tentunya ini sangat berpengaruh dari hasil ujian mereka Bu, karena kan eh, antara siswa yang level 3 dengan level 4 yang tadinya tidak paham dengan isi bacaan, sementara kalau yang level 4 sudah paham, tentunya pada saat ujian nanti itu kan mereka akan lebih mudah memahami soal-soal atau pertanyaan dari ujian tersebut. Nah, ketika mereka paham dengan pertanyaan itu, otomatis mereka itu dapat menemukan jawabannya pula dengan baik. Sehingga kalau yang memang level 4 itu ya hasilnya bisa meningkat dibanding dengan yang masih level 3. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Menurut pengamatan Ibu selama ini, apa sih yang menyebabkan mereka masih berada di level 3? Iya, kalau sesuai dengan pengamatan saya selama ini nih Bu Sarah, mereka itu malas membaca. Jadi kalaupun saya lihat itu mereka membaca itu hanya sekedar membaca saja, jadi tidak kalau ada yang mereka yang sudah level 4 itu mereka cara membaca itu intensif maksud saya. Jadi mereka mencermati baik apa yang dia baca sehingga kan mereka paham. Nah, yang level 3 ini kebanyakan rata-rata siswa itu hanya membaca sekedar membaca saja. Begitu Ibu yang level 3 itu. Iya Bu, begitu ya. Sejauh ini, apakah Ibu sudah melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan literasi seperti yang Ibu harapkan itu? Iya, saya sudah melakukannya Bu. Jadi selama ini saya sudah berusaha memberikan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kemudian dari kegiatan tersebut, kemudian saya menganjurkan mereka untuk menuliskan hasil atau ringkasan bacaan yang mereka baca itu ke dalam jurnal kegiatan siswa. Seperti itu yang sudah saya lakukan selama ini. Iya, Ibu sudah memaksimalkan waktu 15 menit bagi anak-anak untuk membaca. Baik Iya. Ibu, jadi itu yang sudah Ibu lakukan. Iya. Nah Ibu, jika dalam skala 1-10, posisi Ibu sekarang dalam melakukan kegiatan pembiasaan membaca yang waktunya 15 menit sebelum pembelajaran, Ibu sudah berada di posisi keberapa? Kalau boleh jujur sih Bu ya, ini saya ini merasa masih berada di level 6 kayaknya ini Bu. Ya, menurut Ibu masih berada di level 6. Iya, menurut saya secara jujur saya menyatakan bahwa saya masih berada di posisi 6. Ya, menurut Ibu posisi 6 itu seperti apa? Bisa dijelaskan Bu? Iya baik, jadi selama ini betul saya sudah sudah melaksanakan pembiasaan itu 15 menit itu, tetapi saya merasa diri bahwa kegiatan itu belum saya lakukan secara maksimal. Karena apa? Waktunya kan hanya 15 menit, jadi kita kelihatannya itu terburu-buru, kita dikejar oleh waktu karena kita akan melaksanakan pembelajaran pula selain pembiasaan yang 15 menit ini. Jadi siswa tidak merasa tidak cukup waktunya dalam melatih yang tadi level 3 itu. Selain itu saya sepertinya kurang rutin, yang seperti saya sampaikan tadi kan, bahwa setelah mereka membaca itu mereka menuliskan ringkasannya di jurnal. Nah, itu terkadang karena kesibukan saya begitu, jadi terkadang saya lalai dalam memeriksa jurnal mereka. Jadi seperti itu ini yang level 6 menurut saya ini. Jadi belum maksimal dan belum rutin dalam memeriksa jurnal. Oh begitu ya Ibu. Ya, karena terbatasnya waktu yang hanya 15 menit waktu pelaksanaannya, jadi tidak maksimal dan Ibu kurang rutin untuk memeriksa jurnal mereka ya. Iya. Ya, kalau begitu
berapa minggu ke depan Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa? Kalau maunya saya sih mungkin sampai level 10 ya Bu ya. Tetapi kan kita sekarang ini memang betul-betul diperhadapkan pada situasi yang seperti saya ceritakan tadi kan Bu, kita dalam keadaan bulan Ramadan yang tentunya pembelajaran di sekolah itu waktunya terbatas ya. Kemudian mana lagi kesibukan saya di luar jam kerja itu, saya juga kan punya urusan-urusan di luar dari itulah. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa itu juga merupakan bagian dari kegiatan saya. Jadi itu yang menjadi menjadi kendala saya juga terkait dengan pengembangan tadi, kemampuan literasi tadi itu. Iya. Jadi sebenarnya Ibu menginginkan pada angka 10. Iya, tetapi karena tadi seperti yang saya sudah tadi itu, jadi mungkin masih level 8 dulu deh Bu. Level 8 dulu. Iya, jadi masih pada angka 8. Iya. Iya, angka 8 itu seperti apa Bu? Bisa digambarkan sedikit mungkin? Angka 8 itu kalau berkaca dari hal yang sudah saya lakukan tadi, jadi saya tadi yang sebelumnya mungkin kurang rutin dalam memeriksa jurnal, kemudian karena tidak memaksimalkan waktu, mungkin kedepannya untuk meningkatkan ke angka 8 itu saya akan lebih memaksimalkan waktu yang ada, terutama pada saat pembiasaan itu saya akan mendampingi secara langsung, jadi saya akan pantau secara langsung, kemudian saya akan rutin memeriksa jurnal mereka. Jadi seperti itu mungkin gambaran saya untuk meningkatkannya. Iya, itu gambaran yang sangat baik Ibu. Ya. Lalu apa cara lain yang sudah Ibu lakukan agar meningkatkan literasi selain memberikan kesempatan 15 menit sebelum pembelajaran? Cara lain, saya ini sebenarnya punya rencana Bu. Jadi begini, selama ini kan pihak perpustakaan itu dalam meminjamkan buku kepada peserta didik itu kan dibatasi hanya 3 hari. Jadi saya memiliki rencana untuk bekerja sama dengan pihak perpustakaan untuk lebih memperpanjang waktunya dalam peminjaman itu supaya selain bisa dibaca di sekolah ini buku yang dipinjam, bisa juga dibawa ke rumah secara leluasa karena kan waktunya lebih panjang lagi. Jadi seperti itu supaya mereka tidak terburu-buru karena sudah mengingat 3 hari sudah mau dikembalikan. Nah, kalau waktu yang diperpanjangkan mungkin mereka akan lebih lebih terbiasa lagi untuk membaca seperti itu. Iya, rencana yang sangat baik Bu. Mau bekerja sama dengan pihak perpustakaan. Iya, itu rencana saya insya Allah. Iya, baik Bu. Kegiatan yang sudah Ibu lakukan, saya rasa itu sangat tepat sekali. Iya, terima kasih Bu. Iya. Nah, selain apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah Ibu mempunyai rencana lain untuk meningkatkan literasi siswa yang masih di level 3 itu? Rencana lain selain tadi yang saya sudah sampaikan, begini kira ya Bu ya, kan ini waktu kita sudah mepet nih Bu, karena sudah tinggal mungkin tidak sampai 2 bulan lagi nih kita akan pelaksanaan ujian. Dan waktu di sekolah pembelajarannya seperti yang saya sudah sampaikan berulang kali bahwa sekarang kan bulan puasa, jadi waktunya agak sempit. Jadi saya ini berkeinginan untuk bekerja sama dengan pihak orang tua untuk bisa membantu mereka mendampingi pembelajaran atau berlatih membacanya di rumah. Nah, setelah itu saya memintakan laporan dari hasil pendampingannya terhadap anaknya, jadi dilaporkan kepada saya. Jadi rencana itu mungkin efektif juga Bu ya? Iya. Menurut saya ide dari Ibu sangat bagus dan mudah untuk diterapkan. Nah, Ibu, selain bekerja sama dengan para petugas perpustakaan, apakah ada cara lain lagi, Ibu? Iya, tadi caranya saya sudah sampaikan bahwa saya akan bekerja sama dengan orang tua tadi ya untuk membimbing. Iya, membimbing tadi di rumah karena kan ya waktu di sekolah kita kan pembelajarannya sekarang di bulan Ramadan ini memang agak sempit jadi ya. Yang sebelumnya kalau untuk kelas tinggi itu kan mereka pulang pada jam berapa ya, 12, hampir 5 menit lagi sudah jam 1. Nah, di bulan Ramadan ini hanya sampai pukul setengah 12, jadi memang agak padat. Waktu juga yang sempit ya Bu. Iya. Ya, baik Ibu Wati. Nah, sekarang dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana agar berjalan dengan baik?
Baik, dukungan memang saya sangat butuhkan ya, terutama ini dukungan dari orang tua yang dalam hal ini saya mintakan bantuan untuk pendampingan mereka di rumah. Kemudian pihak perpustakaan juga saya sangat butuhkan beliau untuk dapat mendukung rencana saya. Dan yang paling penting adalah dukungan dari siswa itu sendiri ya, karena biar bagaimanapun misalnya dukungan dari orang tua penuh, dukungan dari perpustakaan juga maksimal, tetapi kalau siswa sendiri tidak tidak mendukung, dalam artian mereka tidak mau kita kembangkan, jadi ya apa boleh buat. Jadi tentunya yang paling sangat mendukung sebenarnya adalah siswa itu sendiri. Iya, Bu. Seperti itu. Sangat baik sekali. Nah, sekarang atau kapan rencana ini akan dilaksanakan, Ibu? Menurut saya secepatnya deh Bu, ini insya Allah ini karena ini sudah sangat mendesak, jadi secepatnya saya akan melakukan mungkin mulai minggu ini. Iya, Bu, lebih baik lebih Lebih cepat baik, ya. kan lebih baik lagi, Ibu. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Baik. Saya tunggu perkembangannya, Bu. Oke, siap, Ya, insya Allah. nanti kita jadwalkan lagi pertemuan kita kali berikutnya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Sarah. Nah, sekarang dari pertemuan kita, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita pada kesempatan ini? Oke, baik. Jadi sebelum saya menyampaikan kesimpulan ini, jadi pertama yang saya ingin sampaikan adalah perasaan saya ini setelah kita tadi berbincang-bincang dengan Ibu Sarah. Jadi saya merasa lega begitu ya, karena merasa terbantukan ya. Jadi simpulannya melalui wawancara tadi itu saya telah menemukan solusi. Jadi ada beberapa tadi rencana-rencana yang saya sampaikan ke Ibu dan mendapat respon baik dari Ibu, dan mudah-mudahan itu rencana yang saya sampaikan tadi bisa akan terimplementasikan dengan baik ke depannya. Dan yang tentunya tujuan saya dalam meningkatkan yang level 3 tadi menjadi level 4 itu akan segera terlaksana. Jadi seperti itu, Ibu. Iya, Bu, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga ini menjadi sesuatu solusi yang baik bagi Ibu dan dapat diterapkan, dan Ibu tidak lagi menjadi beban di dalam permasalahannya. Ya, kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikut. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum Ibu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Mari beri aplaus yang meriah untuk kita. Nah, sesuai pengamatan saya, praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Sarah dan Ibu Wati sudah berjalan baik dan lancar, dan alur tirta pun sudah terpenuhi atau termuat dalam percakapan Bunda tadi. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, sampai pada rencana aksi dan tanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat ya Bunda ya. Nah, di sesi terakhir dari kegiatan ini, saya selaku pengamat izinkan kembali saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu Sarah selaku coach. Masih bersedia, Bu? Dengan senang hati, Bun. Silahkan. Ya, semangat ya. Semangat. Baik, Bun. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama Ibu Wati yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, baik, Bu. Jadi, untuk mencapai indikator yang telah saya sampaikan di awal pertemuan tadi, hal-hal yang saya lakukan adalah pertama, menghadirkan diri sepenuhnya atau present dalam melakukan kegiatan coaching. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan menstimulus ide-ide coaching, dan memberikan kesempatan kepada coaching untuk berpikir dan menemukan sendiri solusi permasalahannya. Selain itu juga saya memberikan umpan balik terhadap usaha coaching dalam menemukan idenya, dan kemudian akan ditindaklanjuti pada rencana aksi. Ya, baik Bunda. Dari percakapan tadi, saya juga mengamati ya, dan mencatat bahwa apa yang Ibu sudah lakukan itu benar adanya.
terutama pada kompetensi spesifik yang ingin Ibu Sarah kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence. Pada saat kegiatan coaching itu benar-benar Ibu lakukan dengan baik, sehingga si coach juga menjadi merasa terbuka ya Bunda, dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahannya, yang pada akhirnya coach dapat menemukan solusi ya atas respon baik dari Bu Sarah. Nah, pertanyaan terakhir dari sesi ini ya Bunda ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Sarah kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, selain dari presence tadi, selain dari kehadiran penuh? Iya. Selain dari kehadiran penuh atau present, seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan, saya juga ingin mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mengapa hal ini perlu dikembangkan? Karena pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang akan nantinya dapat menjadi tujuan kegiatan coaching. Selain itu, pertanyaan berbobot juga dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Memang dalam percakapan tadi saya sudah melakukannya, tapi perlu dikembangkan lagi agar hasilnya lebih maksimal. Iya, benar sekali ya Bunda ya. Jadi dengan kompetensi coaching, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya pada saat pelaksanaan coaching, kemudian menjadi pendengar yang aktif serta dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu dapat mengarahkan coach untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang sebenarnya mungkin ide-ide tersebut sudah dimiliki, namun tidak terpikirkan sampai ke sana karena tidak ada yang mengarahkan begitu ya. Nah, jadi dengan pertanyaan berbobot, maka si coach terbantukan untuk kembali bisa memikirkan tindakannya, tindakan-tindakan yang pernah dilakukan begitu. Nanti hal itu akan bisa menjadi solusi untuk dia begitu. Baik, terima kasih Bu Sarah untuk coaching kali ini. Saya bangga bisa jadi observer karena hal ini juga akan menjadi pembelajaran dan akan menambah wawasan saya tentang coaching ke depannya yang nantinya akan saya praktikkan juga di lembaga saya, yakni di sekolah saya ya Bunda ya. Pertemuan kali ini saya akhiri dengan pernyataan jangan berhenti untuk berusaha, teruslah berusaha, karena terutama dalam belajar itu ya. Karena untuk meraih hasil yang baik kita dibutuhkan semangat dari dalam diri kita sendiri. Begitu ya Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ya, saya kabarnya juga baik dan sehat selalu. Ibu Wati saat ini akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Lasmi. Saya dalam hal ini selaku pengamat atau observer dalam kegiatan kita pada kali ini. Sebelum kegiatan coaching, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian dan beberapa pertanyaan kepada Ibu Wati sebagai coach. Jadi, percakapan Ibu Wati dengan Ibu Lasmi akan saya amati dan saya nilai berdasarkan alur tingkah, di mana dalam percakapan tersebut yang saya amati dan saya nilai adalah langkah-langkah yang ada pada alur tingkah itu terpenuhi atau tidak. Mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen apa yang akan diambil. Bagaimana Ibu Wati? Baik Bu, siap. Jadi semoga dalam kegiatan coaching ini kita
ya kegiatan coaching kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Iya Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai host. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apakah yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Ibu Sarah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena dalam hal ini Ibu bertindak sebagai pengamat dan membantu saya dalam melakukan coaching bersama Coach Ibu Lasmin. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini adalah kehadiran penuh atau presensi selama saya melakukan coaching terhadap Ibu Lasmin. Seperti itu. Iya, baik Ibu Wati. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kompetensi bagaimana? Baik Ibu Wati, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dituju dan diobservasi dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya capai, artinya dalam hal ini adalah kompetensi spesifik itu adalah bagaimana si coach itu nanti dapat menemukan rencana aksinya yang kemudian pada akhirnya nanti akan dikembangkan pada kegiatan tindak lanjutnya setelah pertemuan ini. Jadi kemampuan coach dalam menemukan rencana aksinya, seperti itu Ibu Sarah. Iya Bu Wati, baik. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi dalam rencana aksi coaching ya. Iya. Oh iya. Ada satu pertanyaan terakhir lagi Ibu Wati. Iya, baik Bu, silakan. Ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, jadi indikator ketercapaian yang saya akan tuju dalam kegiatan coaching ini adalah bagaimana coach itu bisa menemukan sendiri solusinya atas permasalahan yang dihadapi di sekolahnya, seperti itu Ibu. Baik Bu. Jadi coach bisa menemukan sendiri ide atau gagasan-gagasannya terkait masalah yang dihadapi itu. Iya. Jadi indikatornya adalah coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Wati sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Dan sekarang silakan Ibu Wati melakukan coaching bersama dengan Ibu Lasmin. Dan izinkan saya mengamati dan menilai dengan alur cerita. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Sarah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Ya, waalaikumsalam Ibu Lasmin. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Wati, sebenarnya saya ingin bertemu dengan Bu Wati beberapa minggu sebelum ini ya. Oh. Hanya karena kondisi belum mengizinkan, jadi alhamdulillah terwujud juga pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Jadi apa nih rencananya Ibu Lasmin ini melakukan pertemuan dengan saya? Ini Bu Wati ya, apa saya ternyata ada masalah gitu ya Bu Wati? Kalau saya lihat dari raut wajahnya sepertinya iya Bu, makanya mungkin ada rencana apa begitu atau permasalahan apa, silakan Ibu ajukan saja. Iya Bunda. Ini Bun, ini saya pertemuan kali ini sama Bu Wati, saya ingin menyampaikan menyampaikan permasalahan saya terkait dengan peserta didik yang tidak betah di dalam kelas begitu. Jadi seperti itu ya. Iya. Baik, jadi tujuannya apa nih? Misalnya dari hasil percakapan ini mungkin Ibu punya tujuan sesuatu mungkin yang akan Ibu Ibu lakukan. Tujuannya yaitu semata-mata saya ingin melegakan hati saya begitu ya, karena kan anak yang tidak betah di dalam kelas itu menjadi satu pemikiran di dalam selalu menjadi pemikiran saya itu Bunda. Jadi saya ingin bertemu dengan Bu Wati, saya ingin melegakan hati ini begitu. Jadi intinya dalam hal ini Ibu
apa namanya, seperti ada beban ya, karena ada siswanya ibu yang mungkin dalam pembelajaran itu tidak aktif ya, seperti itu ya. Jika apa demikian, apa ya namanya, mungkin ada hambatan atau kendala yang dalam hal ini ibu hadapi di lapangan atau di sekolah ibu? Iya, itulah kendalanya, Bunda. Hambatannya itu gimana anak ini kan tidak betah di dalam kelas, jadinya kan saya itu merasa tidak nyaman begitu, Bos. Jadinya saya ada perasaan yang sangat tidak nyaman sebagai guru kelas begitu. Saya juga merasa tidak enak dengan guru yang lainnya begitu. Terus juga saya juga merasa tidak enak dengan kepala sekolah. Dengan demikian kan saya merasa bahwa kemampuan saya ini di bawah begitu, buat. Jadi ibu dalam hal ini merasa kemampuan ibu itu masih di bawah ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya tadi apa mempertimbangkan ke kepala sekolah dengan rekan-rekan guru, ibu merasa memposisikan diri itu di bawah. Iya. Nah, misalnya kalau saya gambarkan Ibu Lasmin ya, dari skala 1 ini misalnya, dari skala 1 sampai skala 10 itu, nah Ibu Lasmin itu ada di posisi yang keberapa? Kalau saya merasa saya itu masih berada di posisi 6, Bunda. Posisi 6 ya. Iya. Nah, posisi 6 itu seperti apa, itu bisa dijelaskan ke saya? Iya, posisi 6 itu yang mana ya itu dia, karena saya terkesan saya tidak bisa mengatasi anak ini untuk betah di dalam, untuk tidak betah dalam kelas. Saya tidak bisa membuat anak ini bisa bermain dengan teman-temannya begitu. Jadi saya merasa bahwa saya itu poinnya kurang begitu. Saya merasa poin saya ini berada di poin 6 begitu. Makanya saya merasa tidak nyaman gitu. Oke, baik. Nah, dari hasil pertemuan kita nih ke depannya nih. Iya. Jadi ibu ingin meningkatkan ke posisi berapa mungkin setelah kita melakukan coaching ini? Saya ingin, Bunda, posisi saya itu nantinya berada di apa namanya ya sebagai manusia biasa ya, saya ingin yang terbaik gitu ya, Bun. Jadi saya ingin berada di atas level dari sebelumnya. Bahkan saya ingin kalau boleh gitu ya, posisi itu sempurna begitu. Tadi apa namanya digambarkan posisi 1 sampai 10 ya, saya ingin berada di 10 itu. Iya, begitu. bagus. Nah, jadi ya posisi 10 itu memang saya rasa itu sudah sangat apa namanya level yang sempurna ya, tetapi karena melihat kemampuannya ibu, barangkali tadi seperti yang ibu sudah jelaskan, jadi itu apa namanya membuat ibu belum memungkinkan untuk mencapai ke level yang 10 itu. Nah, dalam apa namanya kegiatan ibu nih di kelas, adakah kemampuan atau kompetensi ibu yang sudah ibu miliki nih ketika ibu menghadapi siswa ibu yang mungkin tadi itu yang ibu katakan tidak betah di dalam kelas. Nah, mungkin ibu jelaskan ke saya kompetensi apa yang ibu sudah lakukan atau hal-hal yang sudah ibu lakukan. Ini, Bun, saya pernah mencoba mengatasi hal ini, yakni dengan cara saya mengumpulkan buku-buku cerita, kemudian saya menceritakannya kembali pada anak ini, kemudian saya berusaha sepenuhnya berada di dekat anak ini begitu. Saya pernah mencoba seperti itu, dan saya mencoba untuk mengajaknya bermain begitu ya, bermain bersama dengan saya, bersama dengan teman-temannya. Tapi yang saya merasa saya bagaimana ya dengan anak ini, saya bingung juga dengan anak ini. Dia lebih banyak atau lebih cenderung menyukai permainan-permainan itu yang feminin begitu, kayak boneka begitu, kayak ada apa namanya bunga-bunga begitu. Padahal anak ini kan laki-laki begitu. Oh, jadi laki-laki anaknya yang Iya. bermasalah ini, Bu. Jadi laki-laki. Jadi saya merasa bagaimana ya kalau misalkan saya bawa ini anak terus main dengan sesuai dengan minatnya begitu kan, nantinya terbawa kan ini anak maunya hanya permainan perempuan ya. Saya khawatir itu akan membentuk itu hal yang tidak bagus pada anak, sementara dia kan laki-laki begitu, Bun. Mantap ini yang apa hal-hal yang ibu sudah lakukan tadi, saya mendengar penjelasan dari ibu, jadi sungguh luar biasa ibu ya. Nah, ini kemampuan yang sudah ibu lakukan ini kan apa namanya tentunya bunda bisa merencanakan solusi yang lebih apa namanya lebih maksimal lagi nih, misalnya untuk mengatasi ketidakbetahan anak di dalam kelas itu
Misalnya seperti apa kalau boleh Ibu jelaskan ke saya, jadi solusi yang Ibu sudah ambil dalam menghadapi anak ini. Kalau saya berpikir begini Bunda ya, kemarin itu kan dengan percobaan yang telah saya lakukan menghadapi anak, jadi saya itu merasa bahwa anak ini lebih lebih cocok untuk dibacakan cerita begitu, Dibacakan atau cerita iya, ya. atau lebih cenderung ke dongeng begitu. Ini tujuannya saya ingin agar nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai dari dongeng-dongeng yang saya bacakan itu akan sampai pada anak tersebut dan akan menjadi sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Misalkan kan ini anak tidak mau berteman atau bermain dengan temannya, dia hanya maunya dengan saya. Setelah saya bacakan buku cerita itu, perlahan-lahan anak ini apa namanya, meyakini bahwa nilai kebersamaan itu ada begitu. Jadi dia akan bermain dengan anak-anak yang lainnya begitu, dan apa namanya, secara perlahan-lahan begitu ya, bisa bermain dengan teman-temannya begitu. Jadi intinya di sini ini kalau saya melihat dari yang Ibu ceritakan itu, anak ini sebenarnya butuh perhatian penuh dari Ibu Lasmin ya. Jadi dengan usaha-usaha mereka mungkin dengan tidak adanya perhatian dari Ibu Lasmin, sehingga anak ini sering keluar. Mungkin itu dia karena dia minta apa namanya, perhatian penuh. Oke, baik, Ibu Lasmin tadi mengatakan bahwa sekarang kan Ibu Lasmin pada posisi 6 ya. Nah, jadi boleh Ibu jelaskan ke saya seperti apa itu posisi 6 yang Ibu sampaikan tadi? Iya, menurut saya posisi 6 itu di mana saya itu belum mampu membuat peserta didik saya itu betah di dalam kelas gitu. Karena sebagai guru PAUD, khususnya guru TK, kita harus bisa membuat anak-anak itu nyaman berada di dalam kelas gitu. Makanya tadi saya mengatakan bahwa saya itu merasa bahwa kemampuan saya itu masih di bawah. Jadi begitu. Baik, setelah ini ya, setelah kita melakukan apa, tanya jawab. Nah, ini mungkin Ibu ingin meningkatkan. Nah, kalau misalnya ingin meningkatkan itu, Ibu maunya berada di posisi keberapa? Sebagai manusia biasa ya Bunda ya, Iya. ya tentunya ingin yang lebih baik begitu Bunda. Saya ingin apa namanya, kemampuan saya atau kompetensi saya itu berada di atas sebelumnya dari yang saya tahu begitu Bun. Bahkan saya ingin saya yang dari skala 1 sampai dengan 10, saya ingin saya bisa ada di 10 itu Bun begitu. Iya. Baik, jadi Ibu menginginkan ke apa namanya, ke posisi yang apa namanya, yang mungkin menurut Ibu bisa terjangkau di Ibu ya, karena kan kalau mungkin dalam tadi Ibu sampaikan dalam posisi 10 dan Ibu merasa diri kemampuan Ibu belum sampai di situ ya. Jadi saya menurut saya ini usaha Ibu sudah merupakan usaha yang apa namanya, bisa Ibu lakukan karena sudah ini menandakan bahwa Ibu tidak hanya ingin berada di zona aman jadi pada posisi 6 terus, tetapi Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu ya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk membantu Ibu dalam meningkatkan posisinya Ibu tadi itu kekuatan apa yang Ibu sudah memiliki dalam mencapai apa itu yang tadi akan Ibu tingkatkan? Kalau saya Bunda ya, saya pernah mencoba mengatasi hal ini hanya dengan membacakan anak ini cerita atau dongeng begitu. Saya pernah itu melakukannya, kemudian mengajak anak-anak ini bermain bersama dengan saya. Hanya saja saya merasa bingung Bunda, saat ini anak bermain, justru anak ini lebih cenderung berminat ke permainannya perempuan begitu, lebih ke feminin gitu Bun. Misalkan ke boneka begitu, terus ada permainan-permainan perempuan lainnya seperti bunga-bungaan begitu Bun. Nah, inilah yang membuat saya karena ini anak laki-laki Oh, kan. jadi anak ini laki-laki, Iya, Bu, jadi ya? anak ini laki-laki. Ya, saya khawatir hal ini kan akan memberikan pengaruh pada perkembangannya sebagai laki-laki begitu Bunda. Baik, jadi mantap nih Ibu rencananya ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan itu ya, jadi sungguh luar biasa menurut saya. Nah, dari kemampuan ini yang tentunya Ibu sudah lakukan, apakah masih ada lagi yang boleh Ibu apa namanya, lakukan lagi selain tadi Ibu sudah sampaikan yang Ibu jelaskan ke saya tadi? Mungkin ada tindakan-tindakan lain selain tadi Ibu yang sudah sampaikan. Tindakan lainnya selain mendongengkan dan menceritakan
itu saya berusaha mengajak anak itu bisa berbaur dengan teman-temannya gitu, bisa bermain dengan teman-temannya. Jadi di setiap sesi pembelajaran itu saya selalu mengajak anak ini bermain beserta teman-temannya begitu, Bunda. Oke, nah terkait dengan yang Ibu sudah lakukan tadi ini, rencana Ibu selanjutnya ini untuk lebih memantapkan lagi. Jadi akan ada lagi mungkin yang Ibu akan lakukan rencana lain. Saya selain perlahan dengan apa namanya, harapan saya itu kan dengan menceritakan dongeng pada anak itu terkait dengan nilai luhur yang ada dalam cerita itu. Jadi harapan saya itu perlahan-lahan anak itu akan tertanam sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa penting begitu ya untuk bermain dengan teman, penting untuk bersosialisasi begitu. Saya ingin seperti itu. Jadi saya ingin rencana saya ini bisa berjalan dengan bagus. Jadi saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dari orang tua anak itu sendiri, dan juga orang tua murid. Jadi itu ya yang Ibu harapkan dari segi dukungan, dari rencana yang Ibu sudah rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu strategi apa yang sesuai untuk menerapkan kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu? Iya, strateginya Bun, saya akan memasukkan mendongeng ini atau bercerita tentang kisah-kisah ini dalam RPP, dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Saya akan membuat pada rencana pembelajaran untuk kegiatan mendongeng atau menceritakan kisah pada anak ini pada kegiatan awal pembelajaran sebagai pengantar bagi anak begitu, sebagai pengantar bagi anak untuk ke kegiatan berikutnya begitu, agar anak ini tertanam nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dalam dirinya bahwa betapa pentingnya untuk menjalin kebersamaan dan berbaur dengan teman-teman. Baik, jadi strateginya Ibu akan menerapkannya dalam pembelajaran, tentunya di bagian awal ya tadi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk melakukan itu tentunya kan harus ada ketercapaian atau indikator ya, atau dalam hal ini patokan yang akan Ibu capai. Nah, menurut Ibu indikatornya seperti apa untuk mencapai? Saya menargetkan ya di saat anak sudah mampu bermain dengan teman-temannya, sudah bisa melepaskan ketergantungannya dengan saya sebagai guru begitu kan. Jadi saya ingin anak ini sudah bisa bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu adalah indikator bagi saya bahwa rencana saya ataupun kegiatan yang saya terapkan ini berhasil begitu. Minimal satu orang murid dia sudah bisa bermain dengan satu orang murid, dia sudah bisa sehingga dia bisa betah di dalam kelas. Artinya tidak lagi tergantung selamanya dengan itu ya, tapi dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi itu yang menjadi indikatornya itu ya. Baik, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu nih, tadi kan sudah menyampaikan rencana, sudah menyampaikan strategi, dan bentuk tadi indikatornya juga Ibu sudah sampaikan. Nah, sekarang menurut Ibu tanggung jawab Ibu nih ya, tanggung jawab Ibu dalam tugas tersebut, apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan? Iya, saya terus berkomitmen yang tentunya dengan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan itu. Jadi tidak bisa putus begitu, harus selalu dilakukan begitu, akan menjadi sebuah pembiasaan begitu. Baik, nah untuk seperti komitmen Ibu tadi yang sudah Ibu sampaikan, perlukah Ibu mungkin ada dukungan yang dibutuhkan dalam kaitannya untuk melaksanakan rencananya Ibu ini? Saya butuh butuh bantuan dari orang-orang terdekat, terutama dari warga sekolah itu sendiri, misalkan dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, orang tua dan murid itu sendiri. Jadi saya merasa orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu menjaga komitmen saya itu. Baik, jadi luar biasa ya, jadi dari paparan atau penjelasan atau curhatan Ibu Lasmin ke saya tadi, mulai dari mengajukan permasalahan, kemudian Ibu Lasmin
sudah bisa menemukan solusi, kemudian akan menerapkan rencana hingga indikator turunnya sudah jelas. Nah, sekarang nih dari hasil kita diskusi, ya. Menurut Ibu simpulan apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut? Iya, menurut saya, ya saya harus segera segera mengaplikasikan apa yang sudah menjadi tujuan saya, yakni merancang pembelajaran yang ada kaitannya dengan kegiatan mendongeng tersebut untuk memberikan kenyamanan pada anak ini di dalam kelas sehingga dia menjadi betah dalam kelas begitu. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya kesimpulan saya, bahwa untuk mencapai target yang sempurna atau berada di posisi 10 itu, ya saya harus selalu berkolaborasi dengan orang tua, dengan murid itu sendiri, dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, karena dukungan-dukungan dari beliau-beliau ini merupakan salah satu kunci keberhasilan saya dalam menerapkan rencana tersebut. Oke, Ibu Lasmin, jadi menurut Ibu Lasmin ini kan sudah sudah berada di ujung sesi ini ya. Menurut Ibu apakah ada suatu kepuasan atau perasaan Ibu setelah melakukan sesi percakapan ini? Oh iya, tentu Bu, saya merasa lega Iya. gitu ya, karena unek-unek saya itu sudah tersampaikan begitu, sehingga saya bisa menemukan apa yang harusnya saya lakukan begitu. Baik, jadi saya juga sempat menyimak ya, Ibu sudah menemukan ide sendiri tadi ya, hal-hal yang Ibu akan lakukan tadi akan memasukkan itu yang saya sempat kutip, memasukkan mendongeng itu pada pembelajaran, kemudian akan mendekati anak ini supaya tidak bergantung terus ke Ibu ya, jadi akan membuat si anak ini bersosialisasi dengan teman-teman seperti itu Ibu ya. Jadi alhamdulillah jadi Ibu Lasmi sudah merasa tercerahkan. Jadi terima kasih atas kesediaannya Ibu Lasmi berbagi cerita dengan saya. Ya, saya juga terima kasih Bunda sudah bersedia mendengarkan unek-unek saya, sudah bersedia memandu saya supaya saya bisa menemukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan baik Ibu ya. Oke, mungkin hanya ini saja Bu ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali percakapan coaching kita pada kesempatan ini. Mari beri tepuk tangan buat kita semua. Sesuai pengamatan saya, praktik coaching Ibu Wati bersama Ibu Lasmi yang dilakukan pada kesempatan ini semua sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, dan alur cerita pun sudah termuat secara umum dalam percakapan tadi. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah ada dalam percakapan tersebut. Nah, sesi terakhir ini saya selaku pengamat atau observer kembali akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Wati selaku coach. Apakah Ibu masih bersedia? Bersedia Ibu, silakan. Oke, Ibu Wati. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama Ibu Lasmi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, jadi dalam coaching tadi Ibu, yang saya sudah lakukan itu yang pertama adalah saya menghadirkan diri sepenuhnya pada kegiatan coaching ini atau presensi ya. Selain itu juga saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Lasmi terkait permasalahannya, dia mencari solusi sehingga pada akhirnya menemukan solusinya dengan baik. Nah, selain itu juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat Ibu Lasmin dapat menyampaikan informasinya secara terbuka. Selain itu juga saya memberikan kesempatan ya tadi kalau saya memberikan kesempatan ke Ibu Lasmin untuk berpikir nih ketika dia
mencari solusi apa yang tepat, jadi saya masih memberikan kesempatan. Jadi itu yang sudah saya lakukan tadi. Ya, sungguh luar biasa Ibu Wati ya. Baik, dalam percakapan tadi saya juga mengamati dan mencatat bahwa apa yang Ibu sudah lakukan itu benar-benar ada, terutama pada kompetensi spesifik yang ingin Ibu Wati kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present. Nah, pada saat kegiatan coaching itu benar-benar Ibu sudah melakukan dengan Iya. baik. Sehingga si coach Ibu Lasmi juga merasa terbuka dan menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahannya. Dan pada akhirnya coach Ibu Lasmi bisa menemukan solusi dan respon baik. Dan dapat mengembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan. Nah, Ibu Wati, pertanyaan terakhir dari saya ya. Iya, silakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu Wati kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan selain present? Selain presensi yang sudah saya lakukan tadi dalam kegiatan coaching, yang ingin saya kembangkan lagi adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena kan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dia nantinya akan dapat mencapai tujuan yang akan kita inginkan ya. Selain itu juga pertanyaan berbobot itu dapat mengarahkan si coach dalam menemukan ide atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Meskipun memang menurut saya tadi si coach atau Ibu Lasmi tadi itu sebenarnya sudah memiliki ide-ide itu. Namun karena mungkin belum terpikirkan, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan sehingga terbesitlah ide tersebut dari Ibu Lasmi. Jadi mungkin seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi dengan kompetensi coaching, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching, kemudian menjadi pendengar aktif, serta dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu dapat mengerahkan coaching untuk menemukan solusi atau ide dari permasalahan yang dihadapi. Ya, yang sebenarnya mungkin ide tersebut dia sudah miliki, namun belum terpikirkan sampai ke situ. Nah, dengan pertanyaan berbobot, maka si coaching terbantulah untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Terima kasih Ibu Lasmi untuk coaching kali ini. Saya bangga bisa jadi observer karena hal itu juga dapat menambah pembelajaran atau wawasan tentang coaching ke depannya, dan nantinya akan saya praktikkan juga di sekolah saya. Pertemuan kali ini saya akhiri dengan pernyataan, setiap hasil yang baik pasti diawali dari proses pembelajaran yang baik pula. Oleh karena itu, mari teruslah belajar untuk meraih hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.